Korupsi dari tahun ke tahun bukannya malah sedikit, namun dari tahun ke tahun korupsi itu semakin bertambah dan semakin berjemaah. Ini tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan pusat, di pemerintahan provinsi maupun di pemerintahan daerah. Namun korupsi juga banyak terjadi di pemerintahan desa, di mana masyarakat memandang dengan anggaran desa di sebelum tahun 2025, anggaran dana desa yang besar, namun masyarakat melihat tidak ada perubahan pembangunan yang signifikan di desanya masing-masing. Nah, ini menjadi indikasi bahwasanya korupsi itu juga terjadi di lingkungan pemerintahan desa. Dengan bukti banyak sekali dari kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Nah, ini tentu menjadi perhatian dari masyarakat di Pilkada serentak 2027, di mana banyak sekali dari warga atau masyarakat yang skeptis bahwasanya hasil Pilkada serentak 2027 nanti akan menghasilkan kepala desa yang benar-benar amanah. Nah, namun demikian, kita sebagai warga atau masyarakat dari desa itu merupakan pemegang hak veto sebenarnya bagaimana korupsi itu akan terjadi atau tidak. Kenapa? Karena kita sebagai warga yang akan memilih calon-calon kepala desa, tentu kita harus benar-benar berkompeten untuk memilih siapa saja yang akan menjabat atau menjadi kepala desa di desa kita masing-masing. Nah, kalau kita sembarangan memilih calon kepala desa nantinya, yang akan harapannya adalah untuk membangun di desa kita masing-masing, maka yang akan terjadi kalau kita sembarangan memilih, maka kepala desa yang terpilih merupakan kepala desa yang tidak akan amanah. Nah, maka penting dari itu kita sebagai warga untuk mencegah korupsi di desa kita masing-masing itu dengan cara kita benar-benar memilih calon-calon kepala desa yang menurut pandangan kita itu bisa amanah dan bisa melakukan pembangunan di desa 8 tahun ke depan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana secara detail menilai calon-calon kepala desa yang nantinya harapannya bisa amanah dan bisa melakukan pembangunan di desa kita masing-masing. Jadi, sebenarnya ujung tombak dari perbuatan korupsi itu adalah bagaimana warga atau masyarakat ini benar-benar memilih calon-calon kepala desa ini yang menurut pandangan kita itu nanti amanah. Nah, sehingga jangan sampai kita sebagai warga atau masyarakat dalam memilih itu hanya berdasarkan ya dia karena dia ngasih toh nanti sama-sama akan korupsi, mending ya kita coblos saja yang ngasih uang sama kita. Lah, ini persepsi yang salah, pandangan yang salah. Karena kenapa? Karena tentu orang-orang atau calon-calon kepala desa ini yang ngasih sesuatu, ngasih sejumlah uang kepada kita, secara otomatis mereka pasti akan berupaya untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan oleh mereka. Dan tentu uang yang dikeluarkan oleh mereka yang lebih dari 1 miliar tersebut, mereka inginnya akan mendapat lebih dari 1 miliar, bahkan berkali-kali lipat. So, di Pilkada serentak jangan salah pilih. Ya, kalau ada calon kepala desa yang ingin ngasih uang, ya silakan kita ambil. Tapi jangan dicoblos.